Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain adalah manusia dibekali kemampuan, manusia dibekali potensi untuk dapat mengenal dirinya. Sementara makhluk lain tidak dapat atau tidak dibekali dengan kemampuan itu. Misalkan binatang, salah satu makhluk Allah yang diciptakan di dunia ini adalah binatang. Binatang saya rasa semuanya tidak ada yang mampu atau tidak ada yang bisa dapat mengenali dirinya. Misalkan sapi. Sapi itu adalah hewan yang tidak dibekali dengan kemampuan untuk mengetahui dirinya. Artinya tidak ada sapi yang di dunia ini yang dapat mengenali dan menyadari bahwa dirinya sapi. Kambing juga tidak punya potensi itu. Tidak ada kambing yang mengenal bahwa dirinya kambing. Ayam juga tidak bisa menyadari bahwa dirinya ayam. Semua binatang tidak dibekali kemampuan untuk dapat mengenal dan menyadari dirinya. Berbeda dengan makhluk yang namanya manusia. Manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan di dunia ini, dibekali dengan potensi untuk dapat mengenal dirinya. Artinya manusia punya potensi untuk dapat mengenal dirinya. Siapa dirinya, bagaimana dirinya, dan seperti apa dirinya. Itulah manusia. Namun terkadang manusia banyak yang tidak mampu mengenal dirinya dan tidak menyadari dirinya seperti apa, dirinya bagaimana, dan dirinya harus bagaimana. Itu banyak manusia yang lalai terhadap tugasnya itu. Sementara ada sebuah makalah atau ada yang menyatakan bahwa ini adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya ketika kita manusia ditugaskan di dunia ini sebagai khalifah, kita punya tugas, kita punya peran untuk dapat mengetahui Allah. Tetapi pemahaman kita akan Allah tidak mungkin bisa sampai pada pemahaman yang benar atau pada pemahaman yang full. Maka jalan yang terbaik untuk dapat memahami Allah adalah memahami dirinya, memahami kemanusiaannya. Dan insya Allah ketika manusia dapat memahami dirinya, di situ secara otomatis manusia dapat mengenal dirinya. Ada salah satu ulama Islam namanya Ibnu Sina. Ya, beliau dikenal dengan Ibnu Sina kalau di barat. Beliau sering dipanggil dengan Avicenna. Beliau mengatakan bahwa dalam diri manusia itu ada 3 potensi. Ada 3 daya. Tridaya. 3 daya. Yang pertama, dalam diri manusia itu adanya daya nabati, al-quwa an-nabatiyah. Kemudian yang kedua, dalam diri manusia juga ada namanya daya hewani atau al-quwa al-hayawaniyah. Dan yang ketiga adalah daya insani, al-quwa al-insaniyah. 3 daya ini ada dalam diri manusia. Dan 3 daya ini saling berebut, saling perang, saling menguasai untuk menguasai manusia, untuk mendominasi manusia. Yang pertama daya nabati. Manusia punya daya nabati, al-quwa an-nabatiyah. Apa itu daya nabati? Yaitu daya makan, daya tumbuh, dan daya berkembang. Daya makan, ya sebagaimana nabati, tumbuhan, dia itu punya kemampuan untuk memakan, untuk mencari sumber gizi, sumber energi, ya seperti tumbuhan. Kemudian ada daya tumbuhan itu, daya nabati yang lain itu adalah daya bertumbuh. Manusia seperti hanya tumbuhan, bisa tumbuh, bisa besar, dari tadinya kecil kemudian besar. Kemudian daya nabati yang berikutnya daya berkembang biak, bisa mempunyai keturunan. Itu adalah daya nabati. Kemudian yang kedua adalah daya binatang, daya hewan. Apa daya hewan? Adalah daya kemampuan manusia untuk bisa bergerak, bisa berubah tempat, bisa berpindah tempat dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, bisa bergerak. Itu adalah daya binatang. Tetapi perlu diingatkan bahwa pergerakan binatang itu selalu didorong oleh salah satu hal yang berbau makan atau yang berbau kebutuhan
kebutuhan fisiknya. Jadi yang menggerakkan binatang itu adalah kebutuhan makannya, kebutuhan perutnya dan di bawah perutnya ya. Kemudian al-quwa al-hayawaniyah juga adalah daya mengetahui. Binatang itu punya kemampuan untuk mengetahui, tetapi pengetahuan yang dimiliki oleh binatang itu sifatnya instinktif, adalah mengetahui insting, tidak secara teoritis, tidak secara filosofis. Itu adalah binatang. Dan daya yang ketiga yaitu al-quwa al-insaniyah, dan ini dimiliki manusia semuanya, yaitu daya berpikir dan daya spiritual. Manusia itu adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk memperhatikan, untuk berimajinasi juga sama. Dan daya spiritual, artinya manusia mempunyai daya, mempunyai kemampuan untuk menemukan, untuk bersentuhan dengan zat yang menciptakan. Nah, itu adalah 3 daya yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah ada al-quwa al-insaniyah, yang kedua adalah al-quwa al-hayawaniyah, dan yang ketiga adalah al-quwa an-nabatiyah. Di awal ya, al-quwa an-nabatiyah, al-quwa al-hayawaniyah, dan yang ketiga adalah al-quwa al-insaniyah. Nah, 3 daya ini ada dalam diri manusia. Manusia itu mempunyai 3 daya dan saling berebut, saling mendominasi. Ketika manusia dikuasai oleh daya hewannya, maka dia akan berperilaku, bersikap sebagaimana binatang. Dan ketika manusia itu dikuasai oleh daya nabatiyah, daya tumbuhannya, maka dia akan bersikap dan berperilaku sebagaimana tumbuhan. Dia hanya memperhatikan pertumbuhan dan makan begitu. Sementara kalau manusia dikuasai oleh daya insaniyah, daya kemanusiaannya, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna atau manusia yang bermulia. Ya, kalau manusia dikuasai oleh jiwa kebinatangannya, maka dia akan menjadi manusia sebagaimana binatang begitu. Nah, pada bulan suci Ramadan ini adalah salah satu momentum atau waktunya manusia untuk dapat menguasai atau memunculkan daya insaniyahnya, daya kemanusiaannya, yaitu daya berpikir dan daya spiritual. Kenapa bulan puasa atau pada saat kita puasa, jiwa atau semangat atau daya kemanusiaan itu akan muncul? Kayak daya yang 2 tadi, daya kebinatangan dan daya tumbuhan, itu kita kekang, kita kendalikan. Ya, kita ketika bulan puasa kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk makan di siang hari ya, di saat kita puasa. Itu adalah cara Allah, cara Tuhan untuk memunculkan manusia terhadap daya kemanusiaannya dengan cara membatasi atau mengendalikan daya hewaniyah dan daya tumbuhannya. Jadi kalau manusia senantiasa berpuasa dan melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, secara otomatis jiwa kemanusiaannya akan tumbuh, sehingga dengan puasa ini manusia akan berlaku sebagaimana manusia, yaitu manusia yang mulia. Oleh karena itu, saya mengajak, marilah dalam bulan suci Ramadan ini kita senantiasa membangkitkan jiwa kemanusiaan kita, daya kemanusiaan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar, menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Tetapi kalau misalkan kita dalam bulan puasa ini masih dikuasai oleh sesuatu yang daya yang sifatnya hewani atau nabati itu, maka saya rasa puasa kita belum menjadi cara kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.